Saya akan mulai dengan apa yang saya kerjakan, yang kita kerjakan saat ini, dan kita akan jalan-jalan melalui website yang ada. Website perusahaan memang realitanya begitu ya, jadi lebih otentik. Saya akan go through semuanya secara detail di situ tentang perkenalan perusahaan. Ini website kami ya, jadi ini perusahaan kami didirikan seperti tadi Pak Romi jelaskan tahun 1990, meskipun saya sudah mulai beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dan perusahaan kami adalah perusahaan yang bersertifikasi FSC. Bagi beberapa dari kita yang belum begitu familiar, FSC singkatan dari Forest Stewardship Council gitu ya. Jadi dari namanya adalah lembaga akreditasi internasional yang mengawal, yang memonitor sebagai steward ya, dari namanya udah jelas, akan penggunaan hutan produksi di seluruh dunia gitu ya. Jadi nanti fokus sharing saya berserta dengan semua permasalahan yang ada ya, karena sekali lagi saya tidak punya semua jawabannya, saya sendiri juga masih proses belajar ya, tapi akan banyak berfokus pada replantation ini gitu ya. Jadi sejak tahun 2002 kita menanam 360.000 pohon ya. Ini salah satu produksi kami yang ada di Indonesia. Jadi bisnis model perusahaan kami yang mendesain, kami yang develop produknya ya. Kemudian kita tidak semuanya produksi sendiri. Jadi kami ada rekanan produsen baik di Indonesia maupun di Vietnam yang cukup lama, kami sudah bekerja sama berpuluh-puluh tahun ya. Dan kenapa ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena pemakaian kayu jati yang kami pakai di Indonesia boleh bilang yang terbesar ya, untuk kami beli dari perhutani ya. Semua kayu jati kami mungkin 99% kami dapatkan dari perhutani ya, dengan FSC certified, meskipun ada mungkin 1-2% yang menolong hutan rakyat, yang lebih begitu. Sedikit background tentang perusahaan ini ya. Terus kalau mau sedikit tahu tentang produksinya ya, kurang lebih kita ada outdoor furniture ya, kemudian ada juga indoor furniture juga, kurang lebih begitu. Dan jenis usaha kami lebih ke mass production ya. Jadi kami bukan membuat furniture yang custom made satu persatu begitu. Pangsa pasar kami ada semuanya untuk pasar ekspor ya. Jadi ke US, ke Eropa, ke Australia, boleh bilang negara barat gitu ya. Dan klien kita atau distributor kami, chain store seperti Costco di US ya, yang saya akan nanti pakai sebagai studi kasus yang lebih banyak, akan beberapa kali saya akan quote bagi beberapa, Pak Tommy pasti tahu Costco, beberapa kita yang pernah di US pasti mengenal perusahaan ini, kemudian juga Crate and Barrel, Restoration Hardware, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang akan saya bagikan sore hari ini adalah bagaimana kami berjuang di bidang ini dan apa kaitannya dengan penanaman hutan kembali itu gitu ya. Dan jadi saya mau bagikan why we do what we do ya. Jadi kenapa sih kita jalankan itu? Ada dua dasar yang saya akan batasi dalam dua poin ini aja. Yang pertama adalah theological foundation-nya sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, apa sih yang perlu kita lakukan ya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang kedua juga dari sisi business continuity. Buku yang kita pakai ya dalam marketplace di STTB adalah Creation Regain dari Albert Wolters ya. Jadi saya mengutip satu topik di sini tentang redemption ya, yang saya rasa tepat sekali untuk mendasari kenapa kami melakukan apa yang kami lakukan ini gitu. Wolters menulis di sini, it is all of creation that is included in the scope of Christ's redemption. The scope is truly cosmic. Through Christ, God determined to reconcile to himself all things. Ini satu hal yang sangat penting, karena cukup banyak orang Kristen yang memahami salvation, yang memahami bahwa Kristus datang untuk menebus kita umat yang berdosa, sebatas kepada memberikan kepada kita hidup yang kekal, sebatas kepada memberikan tempat di surga, seperti dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa banyak tempat di surga dan Dia akan menyediakan bagi setiap orang yang percaya, bahwa kita tidak akan binasa, kita memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itu semuanya benar, tetapi tidak terbatas hanya soal itu. Redemption yang Tuhan Yesus lakukan adalah sifatnya kosmik, jadi termasuk redemption akan alam ciptaannya yang kita seringkali nyanyikan sebagai dunia milik Bapa. Jadi akan kembali Tuhan redeem semuanya itu gitu. Yang kedua, Walter juga highlight satu poin yang sangat baik di sini adalah kita sebagai imitasi dari Kristus ya, karena Tuhan Yesus kita pahami sebagai the true humanity. Tuhan Yesus yang sulung di antara
saudara, di antara kita semua, kita dipanggil oleh Tuhan untuk promote renewal in every department of creation. We have a redemptive task wherever our vocation places us in His word. Jadi pemahaman ini yang menjadi dasar kami waktu kami bekerja di dunia pekerjaan, di dunia milik Tuhan ini, di dunia bisnis ini, bahwa bagian paling penting adalah kita menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam mandat untuk tugas untuk renewal daripada dunia ciptaan Tuhan ini gitu. Satu hal lagi ya juga Alkitab, narasi cerita di Alkitab banyak sekali contoh-contoh bahwa Tuhan memakai alam ciptaannya yang miliknya sendiri itu sebagai instrumen Tuhan, sebagai alat Tuhan gitu, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menjalankan rencananya gitu ya. Kalau di NIV pakai istilah famine ya, tapi kalau di Alkitab Indonesia kita pakai kelaparan gitu ya. Kita lihat bahwa Abraham pun dibimbing Tuhan ke tempat-tempat yang lain melalui instrumen ini juga itu. Kita ingat cerita Ruth ya. Kalau tidak ada kelaparan mungkin Ruth juga tidak akan ketemu Boas gitu ya. Dan genealogi dari Tuhan Yesus mungkin akan beda lagi gitu. Kemudian kita juga baca banyak tulisan dari Nabi Yeremia, kitab Ratapan, dan sebagainya gitu. Saya kutip dari Walters lagi, humankind, which has botched its original mandate. Jadi kita manusia gagal menjalankan mandat yang utama daripada Tuhan, mandat penciptaannya. Dan bersama itu dengan the whole creation, jatuh ke dalam dosa, meta narasi Alkitab yang kita pahami selama ini gitu ya. Is given another chance in Christ that we are reinstated as God's managers on earth. The original good creation is to be restored. Jadi di dalam aktivitas kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita baik di dalam dunia pekerjaan atau dalam apapun yang kita lakukan sesuai dengan vocation yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya yang kita lakukan itu bersama dengan Tuhan, dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dalam menjalankan rencananya, atau tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja mungkin, kita sebenarnya juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan redemptive work dari Tuhan sendiri gitu ya. Dan itu kami alami gitu ya. Saya ambil gambar ini dari internet aja ya, kita semua ingat reformasi tahun 99 ya, mulai 98, 99 pemerintahan orde baru jatuh, kemudian terjadi penjarahan hutan yang luar biasa di Indonesia gitu ya. Usaha kami yang waktu itu lagi puncak-puncaknya, lagi rame-ramenya ya, akhirnya mendapatkan satu tantangan yang luar biasa karena semua kayu yang kami beli adalah dari perhutani ya. Tetapi kompetitor kami itu cukup banyak dari mereka yang memakai kayu-kayu jarahan gitu. Nah, kayu-kayu jarahan itu sistem dan pola kerja mereka kalau mereka lagi menjarah hutan, mereka tidak akan menjarah hutan tidak akan menjarah kayu yang kecil gitu ya. Yang mereka jarah adalah kayu-kayu yang sangat baik gitu, yang sangat bagus gitu. Dan dengan sistem yang cukup kompleks ya, karena ada backing juga dari aparat dan sebagainya ya, maka bertahun-tahun itu terjadi cukup sulit dikendalikan. Dan dampaknya kami menghadapi dilema yang sangat sulit karena pembeli-pembeli kami mendapatkan tawaran juga furniture dengan kayu yang lebih bagus dalam tanda kutip dan dengan harga yang lebih murah, 30-40% lebih murah dari kami gitu. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat dilematis ya. Memang tidak semua customer bisa diselamatkan. Beberapa dari mereka memilih untuk membeli sesuai dengan hukum ekonomi, mereka membeli dari produk yang lebih murah dan tidak berhenti membeli dari kami, tetapi beberapa chain store besar-besar mereka tetap membeli dari kami karena mereka juga khawatir kalau beli illegal logging ya. Dan itu men-trigger kami untuk bergumul bersama dengan Tuhan dan mencari solusi untuk itu ya. Ini yang mau saya jelaskan. Jadi tahun 2000 karena masalah penjarahan itu, bahkan FSC Organization juga mencabut license yang diberikan kepada perhutani. Dan pembeli kami di Amerika, di US, juga akhirnya terpaksa berhenti membeli kayu karena isu lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Karena kalau perhutani aja udah bermasalah, sumber dari kayunya sendiri bermasalah, maka di dalam supply chain itu kami juga pasti bermasalah gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ini visi dari proyek itu, to provide a platform for furniture manufacturer, traders, and retailers to be environmentally conscious companies. Ya.
to plan, execute, dan misinya sangat cepat aja untuk kita mulai reforestation project ya. Jadi action plan-nya kita akan membuat positive tangible impact on the environment by replanting trees in strategic area. Singkatnya, kami mengadakan satu movement dengan beberapa pembeli kami untuk menanam kembali setiap kayu, setiap yang kami pakai gitu ya, karena lahan-lahan perhutani itu pada hancur semua gitu ya, seperti tadi gambar yang kita lihat, sangat menyedihkan. Jadi kami memulai, dan perhutani pun juga punya keterbatasan budget dana pada waktu itu untuk melakukan replantation secara masif, karena itu di luar planningnya mereka gitu. Ya, akhirnya kita jalankan program ini sebagai remedy, sebagai jalan keluar untuk masalah yang kami hadapi gitu ya. Jadi ini detail-detailnya, pada waktu nanti akan share kontrak kami dengan perhutani ya. Jadi sebelumnya hutan-hutan milik perhutani itu berada di tengah masyarakat kehutanan yang tidak punya hak apa-apa gitu. Jadi sepenuhnya hutan ini milik perhutani. Sehingga pada waktu krisis tahun 1999, maka masyarakat sekitar itu ataupun masyarakat pendatang akan mudah sekali diprovokasi, dibiayai untuk bersama-sama menjadi garis depan dalam penjaraan ini gitu. Sehingga proposal kami ke perhutani, oke, kami akan membiayai semua replantation project ini, tetapi dengan catatan bahwa ini harus bekerja sama dengan lembaga masyarakat setempat gitu. Mereka mendapatkan 25% daripada hasil hutan itu nanti gitu ya. Dan kita menanam kayu akasia, jarak, kesambi, tapi intinya adalah kayu jati gitu. Itu tanaman perantara gitu ya, kurang lebih ya. Dan ini kami buat tahun 2017, itu 100 hektar, mungkin sekarang hampir 300 hektar ya. Sekarang sudah 360.000 lebih tadi. Ya, dengan LMDH ya. Jadi kurang lebih Cora itu customer kami yang ada di Perancis ya, seperti Carrefour begitu. Bremang ada di Jerman, kemudian Casino juga ada di Prancis ya. Ya ini begitu indahnya pohon-pohon yang ada, ya kayu mindi, kayu jati ya. Ini semua step-stepnya, sampling-nya, inspection dan audit, di audit dan funding-nya ya. Jadi kurang lebih cuma 1,2% loh dari nilai produknya ya, karena tanah tetap milik perhutani, jadi kami tidak punya hak apa-apa, hanya secara volunteer aja kami membiayai, semuanya menjadi milik perhutani, hanya perhutani harus memberikan bagian 20% kepada masyarakat setempat gitu ya. Dan kami juga tawarkan kepada pembeli kami untuk share biayanya, separuh-separuh kita dengan mereka gitu. Kurang lebih begitu. Dan akan diaudit oleh lembaga audit yang independen gitu ya. Kemudian publicity option buat klien kami yang ada di US dan sebagainya, mereka bisa memberikan edukasi kepada konsumen mereka, bahwa mereka pun terlibat. Jadi ini satu gerakan yang kami harapkan akan bisa memberikan pengaruh gitu ya, supaya semua stakeholders yang terlibat dalam industri furniture ini, yang dimana bahan bakunya adalah kayu, yang dimana kayu itu berasal dari hutan, dan hutan itu adalah alam ciptaan Tuhan yang memiliki nilai sosioekonomi juga kepada masyarakat sekitar gitu ya. Oke, kita jalankan itu tadi, dan hasilnya restorasi kita coba kembalikan kepada pemilik awalnya, kembalikan pada posisi semula ya. Kita akan mulai dengan bisnis yang direstorasi ya. Saya mau bagikan ini ya, satu customer kita yang di US yang cukup besar ya. Dari hasil diskusi dengan kami, maka mereka pun membuat satu komitmen yang cukup kuat. Dan saya bisa tunjukkan di sini tentang untuk wood, tentang kayunya ya. Seperti tertulis di sini, mereka sempat melakukan moratorium. Ya, seperti saya jelaskan, mereka stop beli kayu jati dari Indonesia. Tetapi tahun 2015 mereka mulai lagi beli teakwood dari Indonesia ya. Sehingga bisnis itu kembali lagi, meskipun tidak dengan volume sebesar sebelumnya, tetapi kembali lagi, dan job creation mereka mendapatkan lapangan pekerjaan lagi ya. Ini produk kami yang ada di Costco ya. Salah satunya ini hasil daripada restorasi itu gitu.
Ya, jadi terjadi job creation lagi, dan satu hal yang saya mau bagikan ya, bahwa dari sisi usaha, karena panggilan kita bukan hanya merestorasi alam ciptaan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama gitu ya, karena job creation, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi satu hal yang sangat vital di dalam kehidupan satu bangsa gitu ya, karena itu menentukan dignity dari orang itu sendiri, manusia itu sendiri gitu. Ada satu pelajaran berharga dari Thailand ya, waktu kami mulai bisnis furniture ini tahun 95 ya, 96. Itu sebelumnya industri furniture dari teakwood itu Thailand sangat dominan gitu ya, karena kita tahu mereka punya kayu jati yang sangat bagus dan sebagainya. Tetapi karena mereka over harvested, jadi eksploitasi hutan yang eksesif gitu ya, sehingga pada akhirnya hutan jati di sana tereksploitasi dengan habis, dan itu perlu waktu puluhan tahun untuk sampai saat ini pun mereka belum pulih ya. Hutannya udah mulai pulih, tetapi competitive advantage-nya udah hilang dari Thailand. Nah, sehingga yang mau saya sampaikan di sini, di samping mandat dari Tuhan, di samping tugas dari Tuhan sebagai orang Kristen untuk memulihkan alam ciptaan Tuhan, tetapi ini juga satu hal yang sangat memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat ya, untuk bisnis continuity itu sendiri gitu. Saya akan tutup presentasi ini dengan mimpi ya, dengan visi ya, yang saya sangat sukai ayat ini ya. Ini pujian yang Raja Daud minta tuliskan pada waktu tabut bait Allah itu ditaruh di tenda. Jadi pada waktu, karena tabut bait Allah itu adalah simbol daripada kehadiran Yahweh sendiri gitu ya. Waktu Allah dwelling dengan manusia, dwelling dengan umatnya, maka akan terjadilah pujian seperti ini itu. Gemetarlah, saya sengaja tulis yang pakai dari Alkitab Indonesia ya, supaya kita semua bisa lebih merasakan ya. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi ciptaannya. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang karena kasih setia Tuhan ya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ini yang paling penting bagi saya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi itulah perjalanan kami selama ini di dalam dunia furniture, ya, memahami panggilan, memahami tugas dan misi yang Tuhan berikan di dalam mengembangkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, jobs creation, wealth creation, dan di saat yang sama juga berpartisipasi dengan Tuhan dalam redemption dari dunia ciptaannya.